Jadi di dua video sebelumnya itu kan aku bikin cara installnya kan untuk Tumbas App ini. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa kok nggak bikin aplikasi saja, kenapa harus web? Kan kalau aplikasi kita nggak butuh hosting, jadinya nggak butuh ngeluarin biaya lebih kayak gitu. Nah, itu salah ya. Jadi gini, aku jelasin. Ini aku sudah ngegambar kayak gini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya sama orang awam. Jadi ini yang kalian lihat ini adalah struktur untuk Tumbas App sekarang, di mana dia berupa website. Nah, di sini ada hosting database-nya di belakangnya. Dan ini website yang kita akses, yaitu yang kita akses biasa kayak gitu, yang ada tampilannya. Nah, ini cabangnya, cabang 1, cabang ini harusnya cabang 2 ya. Cabang 1, cabang 2, cabang 3 kayak gitu. Nah, jadi kayak gini strukturnya. Ini kan di belakang website itu ada hostingnya. Hosting untuk database-nya kayak gitu. Nah, baru ini di depannya ada website, terus diakses oleh cabang 1, cabang 2, cabang 3. Nah, kalau di hosting itu kan kita bisa tersinkronkan datanya. Jadi datanya itu terkumpul jadi satu hosting kayak gini. Jadi misal cabang 1 itu ngubah berapa, itu otomatis dia masuknya ke sini. Jadi dia bisa ngambil juga tampil di cabang 2 atau cabang 3 atau dari owner kayak gitu. Pokoknya itu dia tersinkron gitu. Soalnya dia terkumpul jadi server database di sini. Kayak gitu kalau website. Nah, sedangkan kalau apps kita bisa ke sini. Nah, kalau apps itu kayak gini. Nah, kalau apps itu kayak gini sama aja. Apps itu sebenarnya di belakangnya juga ada hostingnya buat ngumpulin database-nya supaya bisa tersinkron jadi satu server kayak gitu. Kayak gini, ini juga bisa diakses. Jadi dia ngakses aplikasi, terus dia sebenarnya juga akses datanya dari hosting kayak gitu. Ini cabang 1, cabang 2, cabang 3. Sebenarnya sama aja dari website maupun dari aplikasi. Nah, sebenarnya ada cara yang ketiga, yaitu kayak gini. Dia aplikasi lokal. Jadi dia ini nggak butuh hosting. Jadi dia kayak gini, aplikasi lokal. Ini ada 3 aplikasi, misal diakses oleh 3 orang ya, atau 3 cabang lah. Nah, itu bisa kayak gini, dia nggak butuh hosting, jadi dia nggak butuh data yang terpusat kayak gitu. Minusnya dia itu nggak bisa tersinkron datanya. Jadi aplikasi misal cabang 1 ya, dia datanya itu cuma ada di yang cabang 1 kayak gitu. Untuk cabang 2 juga ada di cabang 2, begitupun yang cabang 3. Dia nggak bisa kayak nyambung gitu antara data cabang 1 dan cabang 3. Jadi itu nggak bisa. Kalau case aplikasi kita itu kan berupa kitchen display system ya, dan juga multi cabang. Nah, itu kalau pakai kayak gini itu nggak bisa. Soalnya datanya itu butuh tersinkron di satu server pusat gitu. Nah, untuk aplikasi web itu kelebihannya kan bisa fleksibel ya. Jadi bisa kalian akses di manapun, entah itu di laptop, Android maupun iOS. Sedangkan untuk aplikasi itu kan tergantung ya. Jadi Android itu hanya bisa diakses di Android. Begitupun yang iPhone, dia hanya biasa diakses di iPhone. Ya, mungkin kedepannya lah kita bisa update versi aplikasi. Jadi kita bikin yang versi aplikasi dengan syarat kita harus tetap butuh hosting. Atau kita bisa bikin yang kayak gini, yang lokal. Jadi per cabang itu punya aplikasi masing-masing dan nggak butuh hosting. Tapi minusnya dia itu datanya nggak bisa tersinkron di satu server pusat kayak gitu. Ya, ditunggu aja lah untuk updatean selanjutnya.